Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, memiliki harapan untuk semua pihak terkait makin banyaknya pemain keturunan yang ingin membela skuad Garuda. Seperti diketahui, akhir-akhir ini PSSI mengaku terus menjalin komunikasi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Jelang perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada beberapa pemain yang dikabarkan bakal menambah kekuatan tim Merah Putih. Selain itu, memang ada beberapa pemain keturunan juga yang sudah mulai menunjukkan ketertarikan membela Timnas Indonesia. Ketertarikan pemain keturunan memperkuat skuad Garuda ini bahkan terlihat dari level senior hingga usia muda. Melihat situasi ini, Sandy Walsh menyambut baik keinginan para pemain keturunan. Hal ini karena pemain berusia 29 tahun tersebut sebelumnya juga memiliki keinginan besar membela Timnas Indonesia. Setelah berjuang lama sejak 2017, akhirnya proses naturalisasi dia bisa diproses. Walsh merasakan perjuangan yang lama untuk bisa membela Timnas Indonesia. Karenanya, saat ada pemain-pemain keturunan yang ingin memperkuat tim Merah Putih, dia pun menyambut baik. Menurut Sandy Walsh, adanya pemain-pemain keturunan ini juga bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Pemain KV Mechelen itu menyampaikan harapannya agar pemain yang bergabung dalam tim adalah mereka yang benar-benar siap membantu dan berkontribusi. Harapannya mereka yang memutuskan bergabung bisa meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Jadi saya berharap kami mempertimbangkan pemain yang bersedia membantu kami dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sepak bola, ujar Sandy Walsh kepada awak media secara terbatas. Siapapun orang Indonesia dipersilakan untuk bergabung dengan tim dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Jadi ini hal yang baik dan saya harap kami dapat terus maju, ucapnya. Menurutnya, siapapun yang bakal dipercaya membela Timnas Indonesia nantinya juga harus menghormati semua pihak. Pasalnya, Timnas Indonesia bisa melangkah sejauh ini juga karena perjuangan semua anggota tim. Kami tidak boleh melupakan tim yang telah menunjukkan penampilan baik dan tidak boleh terlalu mudah menggantikan pemain dengan pemain naturalisasi, kata Sandy. Menurut saya, prinsip ini harus dijaga, tegasnya. Namun, saya percaya tim saat ini sudah sangat bagus dan memiliki potensi besar, tuturnya. Sandy Walsh menilai bahwa bukan tanpa alasan Timnas Indonesia saat ini tampil bagus, tim Merah Putih telah mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Selain itu, Indonesia saat ini juga memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani pertandingan pertama di putaran ketiga ini dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 5 September mendatang. Setelah itu, Sandy Walsh dan kawan-kawan akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tanggal 10 September tahun 2024. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain keturunan yang paling lama berjuang untuk bisa membela Timnas Indonesia. Perjalanan Sandy Walsh untuk bisa membela Timnas Indonesia tak mudah dan penuh rintangan. Padahal, pemain berusia 29 tahun tersebut sebenarnya sudah lama memiliki hasrat untuk membela tim Merah Putih. Tentu saja keinginannya ini tak lepas dari faktor kakek dan nenek dari pihak ibu yang merupakan orang asli Indonesia. Sandy Walsh pertama kali melakukan kontak dengan PSSI pada tahun 2017. Sejak saat itu, dia sudah mulai berkunjung ke Indonesia tetapi peluang untuk bisa membela skuad Garuda tak juga terbuka setelah beberapa tahun. Perjuangannya itu akhirnya baru berbuah hasil pada akhir tahun 2021. Pemain KV Mechelen itu dihubungi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melalui asisten pelatih pada September hingga Oktober tahun 2021. Mereka melakukan kontak dan berbicara hingga akhirnya dia ditanya terkait kesediaannya bermain untuk Timnas Indonesia. Walsh pun bersedia dan setelah menunggu selama 5 tahun, akhirnya dia menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Setelah menjalani proses naturalisasi yang panjang, akhirnya Walsh bisa melakukan debut bersama Timnas Indonesia. Dia menjalani debut bersama skuad Garuda saat melawan Turkmenistan pada tanggal 9 September tahun 2023. Dengan begitu, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut baru menjalani debutnya setelah penantian selama hampir 7 tahun. Akhir-akhir ini banyak pemain keturunan yang menyusul ingin bisa membela Timnas Indonesia.
Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Sandy Walsh dan beberapa pemain keturunan di timnas Indonesia saat ini merangsang pemain lain yang memiliki darah Indonesia buat datang serta memperkuat skuad Garuda. Sandy Walsh mengatakan bahwa sebelumnya saat ada orang bertanya soal sepak bola Indonesia, banyak yang mengabaikannya. Namun, situasi itu berbeda dari saat ini karena perubahan besar telah terjadi. Perubahan besar yang terjadi akhir-akhir ini bisa disebut sebagai salah satu faktor penyebab banyaknya pemain keturunan ingin membela timnas Indonesia. Saat ini tim Merah Putih sudah bisa melangkah jauh hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, timnas Indonesia juga dipastikan telah lolos ke Piala Asia 2027. Dengan begitu, skuad Garuda memiliki peluang untuk bisa berkembang lebih baik lagi dan bukan tak mungkin mencetak sejarah lanjutan. Namun, hasil yang kami dapatkan sejak saya dan Jordi Amat bergabung dengan timnas, langkah-langkah yang kami ambil sebagai satu tim, seperti lolos ke Piala Asia, maju ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia, dan membuat sejarah, menunjukkan bahwa perbaikan timnas ini membuat mereka lebih bersedia untuk bergabung, ucapnya. Timnas Indonesia memang telah mencetak beberapa sejarah belakangan ini. Mereka memastikan diri lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Asia. Kemudian timnas U23 Indonesia juga untuk pertama kalinya tampil di Piala Asia U23 dan mampu lolos hingga babak semifinal. Menurut Sandy Walsh, meningkatnya kualitas timnas Indonesia membuat beberapa pemain keturunan bersedia membela tim. Dia pun berharap para pemain yang datang nantinya bisa membawa timnas Indonesia lebih baik ke depannya. Ya, hanya dengan meningkatkan kualitas tim nasional, Anda dapat melihat bahwa mereka lebih bersedia untuk datang, kata Sandy. Ini bukan berarti mereka tidak merasa sebagai orang Indonesia karena kami semua merasa sebagai orang Indonesia dan ingin mewakili negara kami. Melihat hasil yang positif tentunya membuat lebih mudah untuk datang dan bergabung, jelasnya. Kalau lebih banyak pemain bergabung, itu adalah hal yang baik untuk meningkatkan kualitas sepak bola, tuturnya. Timnas Indonesia saat ini bergabung dalam grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup C ini, skuad Garuda bergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Tim Merah Putih dalam grup ini pun tak diunggulkan karena tim asuhan Shin Tae-yong saat ini menempati posisi ke-133 FIFA. Tentu saja ini jauh dari tim-tim yang ada di grup C, sebab Jepang saat ini menempati posisi ke-18. Tim berjulukan Samurai Biru itu menempati posisi pertama untuk tim dari Asia. Kemudian untuk Australia menempati posisi ke-24, dan Arab Saudi berada di peringkat ke-56. Sementara itu, untuk Bahrain saat ini menempati peringkat ke-80, dan China di posisi ke-87. Dengan begitu, timnas Indonesia menjadi tim yang berada di peringkat paling rendah di grup C ini. Situasi ini membuat banyak media asing menyebut bahwa timnas Indonesia tak diunggulkan. Tak sedikit pula yang meragukan mereka bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran ketiga ini. Apalagi tiga tim seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Tentu perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga ini tak akan mudah. Menanggapi hal ini, Sandy Walsh mengakui bahwa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi perjuangan yang berat buat tim. Namun, ia menekankan bahwa pertandingan ini adalah laga yang dinanti tim. Apalagi tim Merah Putih telah menunjukkan perkembangan yang bagus akhir-akhir ini, sehingga siapapun yang akan menjadi lawan timnas Indonesia mereka hanya perlu kerja keras. Saya mengatakan kepada rekan-rekan setim ini adalah pertandingan yang ingin kami mainkan, ujar Sandy Walsh kepada media terbatas termasuk bolasport.com. Saya yakin kami membuat kemajuan besar sebagai tim nasional, dan itu kemajuan yang bagus, ucapnya. Jadi pertandingan ini adalah pertandingan yang akan memberi Anda pelajaran. Untuk itu, ia menekankan bahwa yang terpenting buat timnas Indonesia mengarungi putaran ketiga yakni tetap kerja keras. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengakui bahwa timnas Indonesia memang menempati peringkat yang jauh dari tim-tim lawan. Akan tetapi, pemain KV Mechelen tersebut mempercayai bahwa apapun bisa terjadi di sepak bola asalnya semua pemain mau bekerja keras.
Oleh karena itu, jelang putaran ketiga ini ia menatap misi berat timnas Indonesia ini untuk bisa tembus ke posisi 4 besar di grup C nantinya. Sandy Walsh mengatakan bahwa saat ini tim Merah Putih menetapkan tujuan untuk bisa berada di posisi 4 besar grup C nantinya. Menurutnya menempati posisi ketiga ataupun keempat akan menjadi perjalanan yang mudah buat timnas Indonesia ke depannya. Pasalnya, apabila mereka menempati posisi ketiga atau keempat mereka bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, tim asuhan Shin Tae-yong masih memiliki peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tentu dengan syarat di putaran keempat nantinya mereka juga harus bisa menang agar bisa mendapatkan tiket tampil di Piala Dunia 2026. Menurut Sandy, untuk bisa mewujudkan target tersebut timnas Indonesia setidaknya harus bisa mengamankan banyak poin. Setidaknya mereka harus bisa mengamankan poin sempurna saat melawan Bahrain dan China. Dengan begitu, peluang untuk melangkah ke Piala Dunia akan semakin besar. Sandy Walsh paham betul bahwa ini merupakan misi berat timnas Indonesia, tetapi sebagai pemain ia harus punya ambisi tersebut, dengan harapan, skuad Garuda bisa mewujudkan ambisi dan menuju tujuan tim Merah Putih nantinya. Saya percaya kami harus menetapkan tujuan untuk berada di 4 besar di grup kami, kata Sandy. Posisi 3 dan 4 akan menjadi posisi yang baik jika kami bersaing dengan baik dan kemudian kami masih bisa memiliki babak playoff, jelasnya. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh bicara belak-belakan soal peluang skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan akan menjalani perjuangan yang tak mudah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena tim Merah Putih dipastikan bergabung dalam grup maut bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Bergabung dalam grup C putaran ketiga ini, tim Merah Putih dinilai memiliki peluang paling kecil untuk bisa lolos ke babak selanjutnya ataupun putaran final Piala Dunia 2026. Ini karena dua tim terbaik di grup C ini nantinya dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, untuk tim yang menempati posisi ketiga dan keempat dipastikan akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan tiket. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, tim asuhan Shin Tae-yong diprediksi tak akan melalui perjalanan yang mudah. Pasalnya, dalam grup C saja terdapat 3 tim yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang sudah menjadi langganan tampil di Piala Dunia. Selain itu, China dan Bahrain juga tim yang tak bisa dianggap remeh karena ranking FIFA mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Untuk itu, tak sedikit pihak yang menilai bahwa peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia sangat kecil. Menanggapi hal ini, Sandy Walsh mengaku bahwa sebagai pemain ia dan rekan-rekannya harus punya tujuan yang pasti. Menurutnya, tujuan itu sudah jelas dan ia optimistis untuk bisa tembus 4 besar dalam grup C ini nantinya. Ia menilai bahwa timnas Indonesia memang akan menatap misi berat untuk bisa tembus 4 besar ini, namun, ia menekankan bahwa itu tujuan skuad Garuda saat ini. Saya percaya kami harus menetapkan tujuan untuk berada di 4 besar di grup kami, ujar Sandy Walsh kepada media terbatas termasuk Bolas.com. Posisi 3 dan 4 akan menjadi posisi yang baik jika kami bersaing dengan baik dan kemudian kami masih bisa memiliki babak playoff, ucapnya. Pemain Cafe Mechelen tersebut mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya bakal bekerja keras untuk bisa mewujudkan ambisi tersebut masuk 4 besar. Untuk bisa mewujudkan itu, menurutnya tim Merah Putih harus bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya saat menghadapi putaran ketiga nanti. Ia menyebut bahwa timnas Indonesia harus bisa mengamankan poin penuh saat menghadapi China dan Bahrain. Ia menyebut bahwa timnas Indonesia harus bisa mengamankan poin penuh saat menghadapi China dan Bahrain. Karena kami tahu bahwa kami harus mendapatkan poin terbanyak saat menghadapi China dan Bahrain, jelasnya. Meskipun mereka adalah tim yang sangat bagus tetapi kami perlu menetapkan ambisi, kami perlu menetapkan tujuan, tegasnya. Dengan ambisi tersebut, Sandy mengaku bahwa ia akan tampil bersenang-senang saat menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Menurutnya apabila para pemain bersenang-senang pastinya semua akan tampil lepas dan memberikan yang terbaik. Dengan harapan mereka bisa mengumpulkan poin maksimal di setiap laga nantinya.
Kami hanya akan bermain game untuk bersenang-senang dan saya tidak berpikir kami berada dalam grup seperti itu, tuturnya. Jadi kami akan mencoba untuk bertarung melawan tim-tim besar dan mencoba mengumpulkan sebagian besar poin melawan tim-tim yang sedikit lebih unggul dari kami di grup ini. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana putaran ketiga melawan Arab Saudi di Jeddah pada tanggal 5 September tahun 2024.